Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena kasih-Nya kita ada sebagaimana kita ada. Dan saat ini mari kita mau siapkan hati kita untuk kita menyembah Dia, untuk kita memuji Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Wanita terlebih dahulu nyanyikan pujian ini. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kau pria nyanyikan pujian ini. Haleluya. Telah ku terima, selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan apa akan ku balas setiap kebaikan Tuhan? Haleluya. Selain kita menyembah Dia, selain kita memuji Dia, selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan yang masih terus kami rasakan sampai saat ini. Kami bersyukur untuk kekuatan yang masih Engkau berikan saat ini untuk kami datang beribadah kepadamu. Tuhan tolong kami Bapa dalam ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami dimanapun kami berada Tuhan, apapun yang sedang kami alami saat-saat ini, biarlah melalui ibadah ini Tuhan, kami boleh dikuatkan kembali Tuhan. Biarlah selalu Engkau boleh menyenangkan hati kami Tuhan, dan kami senantiasa boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami semua, kami hidup dalam pengurapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kemenangan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, itu yang membuat kita bersuka cita, itu yang membuat kita dapat beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan, kita senangkan hati Tuhan. Bila ku pandang ini dunia, bikin hatiku selalu gelisah, tetapi mari kita mau ingat sabda Yesus, bikin hatiku bersuka. Haleluya. Bikin hatiku selalu gelisah, tapi ku ingat sabda Yesus, bikin hatiku selalu bersuka. Bila ku pandang ini dunia, bikin hatiku selalu gelisah, tapi ku ingat sabda Yesus, bikin hatiku selalu bersuka. Haleluya. Bila ku pandang ini dunia, bikin hatiku selalu gelisah, tapi ku ingat sabda Yesus, bikin hatiku selalu bersuka. Ada glory dalam jiwaku
kuasa-Mu, ada glory dalam jiwaku, ada glory dalam jiwaku, ada glory dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu, ada glory dalam jiwaku. Amin, haleluya. Ada glory dalam jiwaku, ada glory dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu, ada glory dalam jiwaku. Apa padaku ku dapat dari Bapakku, haleluya. Amin, puji Tuhan. Juga dari Tuhan, apa ku buat itu guna Tuhanku, dan apa yang ku perlu ku terima lipat ganda. Bersuka, suka serta menyanyi, bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke sorga, dan sebab ku pandang Yesus ku terus bersuka. Apa padaku ku dapat dari Bapa. Mari kita bersuka cita oleh karena Dia yang sudah memberikan keadaan kita di baik adanya. Haleluya. Itu guna Tuhanku, dan apa yang ku perlu ku terima lipat ganda. Bersuka, suka serta menyanyi, bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke sorga, dan sebab ku pandang Yesus ku terus bersuka. Bersuka, bersuka, suka serta menyanyi, bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke sorga, dan sebab ku pandang Yesus ku terus bersuka. Haleluya. Oleh karena kita pandang Yesus, maka kita bisa bersuka cita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang membuat kita lemah, banyak hal yang membuat kita rasa tidak mampu. Tetapi ingatlah, percayalah, kuasa Yesus itu sanggup menolong kita, sanggup membuat kita bahagia. Untuk itu, mari kita mau lebih dekat kepada Tuhan. Ku lemah, Yesus kuasa. Haleluya. Yesus kuasa. Hindarkan dari dosa, dan ku berbahagia serta girang terus selamanya. Lebih dekat padamu, itu permohonanku. Lebih dekat padamu, itu permohonanku. Tiap hari sertamu, oh Tuhan, tolong padaku. Dalam dunia penuh susah, hidupku jadi payah, tapi Yesus penuh cinta. Amin, amin. Tolongku dari bahaya. Lebih dekat padamu, itu permohonanku. Biarlah ini menjadi doa kita dari hari ke hari. Kita mau lebih dekat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, mari lebih dekat kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tiap hari sertamu,
dekat padamu. Haleluya. Lebih dekat padamu. Itu permohonanku. Tiap hari sertamu. Oh Tuhan, tolong padaku. Tiap hari sertamu. Oh Tuhan, tolong padaku. Terima kasih Tuhan. Sertamu. Oh Tuhan, tolong padaku. Tuhan Yesus menolong kita semua. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Dia, dan kita percaya apa yang sudah kita naikkan di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan dengar, dan kiranya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita rendahkan diri kita. Bila hati terasa berat, tidak ada seorang pun yang mengerti beban kita. Hanya kita bisa datang kepada Tuhan. Haleluya. Nyanyikan pujian ini menjadi pengakuan kita kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Bawa hidupmu, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Badui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Kita datang kepada Dia, kita serahkan hidup kita, dan kita percayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Percayalah, ada sesuatu yang dapat Dia kerjakan, menolong kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan, dan kita serahkan hidup kita, percayakan hidup kita kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah
Haleluya, haleluya Tuhan. Segala pujian syukur, hormat kemuliaan kami naikkan kepadamu, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pada hari ini. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau ya Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang akan melayani kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bahkan sidang jemaat Tuhan yang ada Tuhan, kiranya Engkau berikan kepada mereka telinga seorang murid dan hati seorang hamba yang mau mendengar, yang mau menerima kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi mereka yang mau melakukan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh tertanam di hati kami, boleh berbuah lebat di hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kalau saat ini lagi kita boleh beribadah kepada Tuhan dan masih boleh juga kita mendengar firman Tuhan. Pada saat ini saya ingin kita melihat firman Allah dalam Injil Lukas pasal 18 yang dimana kita membaca tentang adanya perumpamaan yang Yesus berikan mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14 tentang orang Farisi dan seorang pemungut cukai. Dan kalau kita melihat dalam ayat-ayat ini memang bahwa dari kitab Injil Lukas menggambarkan Yesus sebagai manusia. Dan memang kita membaca di dalam kitab Injil ini bahwa memang Yesus sudah datang di dalam dunia ini sebagai manusia, mengerti keadaan manusia, maka sesungguhnya kalau kita membaca juga dalam Injil Lukas di mana pada waktu Tuhan bertemu dengan Sakius, lalu di sana Tuhan katakan bahwa Dia datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa dengan kata-kata yang dikatakan di sini dalam ayat yang ke-10 dari Lukas 19, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi Tuhan Yesus datang sebagai manusia, mengalami perasaan apa yang dialami manusia sehingga Dia dapat menolong manusia, menyelamatkan manusia yang terhilang. Maksudnya tentu orang-orang yang berdosa supaya mereka juga diselamatkan. Dan itulah Tuhan datang di dalam dunia ini. Nah, dalam Injil Lukas pasal yang ke-19, lalu kita membaca bahwa Tuhan bicara kepada umatnya tentang hal di mana mereka harus perhatikan kehidupan masing-masing di dalam pengiringan kepada Tuhan. Nah, dalam pasal yang 18 ini, ayat 9 kita baca, itu merupakan suatu perumpamaan yang Yesus berikan. Dan kalau kita melihat ayat yang ke-9, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Kalau kita melihat bahwa dua orang ini, yaitu orang Farisi dan orang pemungut cukai, dua-dua masuk di dalam rumah Tuhan. Mereka datang di dalam rumah Tuhan. Tentunya kita ke rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-28, ayat yang ke-9, dituliskan bahwa kalau kita beribadah kepada Tuhan, kalau kita mau datang di dalam rumah Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, maka di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-28,
ayat yang ke-19 dikatakan begini. 1 Tawarikh pasal yang ke-28 ayat yang ke-9. Dikatakan begini. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap, dengan tulus ikhlas, dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Kita melihat di sini pesan, kalau tadi di atas pasal ini, di perikopnya berkata bahwa inilah pesan dari Daud ayah kepada Salomo yang akan kemudian menjadi seorang raja. Dan kita melihat di sini dia tuliskan kalau beribadah kepada Allahnya-mu, maka harus tulus ikhlas dengan rela hati. Karena Dia bisa menyelidiki hati. Jadi kita melihat ibadah itu harus diperhatikan. Kita tidak hanya begitu saja datang dalam rumah Tuhan, lalu mengikuti ibadah, tetapi bagaimana caranya kita beribadah. Jelas di sini dikatakan bahwa dia beribadah dengan tulus ikhlas. Maksudnya dalam bahasa lain dikatakan dengan hati yang tidak mempunyai cacat, tidak berdosa. Dan dikatakan rela hati dengan kerinduan, keinginan dari hati yang sungguh rela mau datang beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Dikatakan bahwa waktu kita ibadah, Allah menyelidiki hati dan pikiran, dan Dia mengerti segala pikiran kita. Jadi kita harus perhatikan bahwa ini yang Tuhan tuntut dalam ibadah kita kepada Tuhan. Karena sementara kita beribadah, Dia melihat sampai ke dalam hati kita. Lalu kita membaca tadi, adanya orang Farisi dan orang pemungut cukai. Nah, mereka bersama-sama mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita akan melihat sebentar bagaimana mereka di hadapan Allah pada waktu mereka beribadah. Ayat yang ke-11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini pernyataan daripada orang Farisi pada waktu dia ada di dalam rumah Tuhan. Dikatakan aku tidak sama dengan orang lain. Kalau kita mulai tadi ayatnya, Tuhan bicara kepada orang-orang yang menganggap dirinya benar. Dan inilah orang Farisi itu rupanya. Dia kata aku tidak sama seperti yang lain. Dia anggap dia itu yang lain daripada yang lain, yang lebih baik, yang lebih benar. Inilah dia. Lalu dikatakan bahwa bukan orang lalim dan seterusnya. Lalu dia katakan bahwa aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezinah, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Jadi dia katakan aku tidak sama. Jadi anggap dirinya benar. Lalu dia mulai lihat kepada si pemungut cukai yang juga ada bersama-sama. Di sini kita lihat bahwa dia merendahkan orang lain. Dan bukankah tadi juga dalam permulaan Tuhan melihat memandang rendah semua orang lain. Nah, inilah keadaan daripada orang Farisi itu pada waktu dia masuk di dalam rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Bukankah ini satu sikap yang memang disinilah Tuhan ingin mengajar orang Farisi ini. Karena inilah keadaannya. Suka menganggap dirinya lebih dari yang lain dan orang lain itu akan direndahkan. Dan tentunya itu sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah,
Saya ingin kita juga melihat bagaimana dia memang menyombongkan diri ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya. Karena itu kita lihat Tuhan bicara kepada pemungut cukai. Orang ini pulang sesungguhnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Orang lain itu siapa? Selain pemungut cukai, yaitu orang Farisi. Dan dia tidak dibenarkan. Mengapa? Sikapnya waktu dia datang di dalam rumah Tuhan, dia sedang menunjukkan kebanggaannya atas dirinya, yaitu kesombongan ada padanya, meninggikan diri. Dan kita tahu semua tentunya bahwa hal ini tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, bicara tentang orang Farisi, kalau kita lihat yang kita bisa membaca sangat baiknya buat saya merasakan melihat dalam Injil Matius pasal 23, di mana Tuhan mengecam baik ahli Taurat yang mengenal Taurat, tapi juga orang Farisi ini betul-betul dikecam oleh Tuhan atas perilaku kehidupan mereka. Tadi kita lihat dia membanggakan diri, tapi lihat di dalam ayat-ayat ini kalau Tuhan berbicara kepadanya, maka ada satu hal yang menarik. Mulai dari ayat yang ke-13. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Pertama, dilihat Tuhan orang Farisi itu adalah orang yang munafik. Munafik berarti, saya lihat ya, di dalam bahasa aslinya, adalah seorang pemain drama. Nah, saudara tahu orang yang main drama, kalau dia mulai tampil di atas panggung sebagai seorang pemain, bisa jadi bagaimana dia menampilkan permainan yang baik, tetapi belum tentu di rumahnya dia ada dalam keadaan begini. Bisa-bisa di luar dia kelihatan baik, di rumahnya tidak. Itulah pemain drama. Ya, jadi kita lihat keadaan munafik ini ada pada orang Farisi, orang yang pura-pura. Dan memang Alkitab katakan, kalau kemudian dalam Matius pasal 23 ya kita akan melihat mulai ayat yang ke-27, di sana dikatakan bahwa mereka itu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Digambarkan kemunafikan mereka, inilah dia. Kalau dari luarnya bagus, putih, bersih, tetapi di dalam kotor, dalamnya najis. Itulah keadaan dari satu kubur. Dan digambarkan orang-orang Farisi ini seperti orang-orang dalam kemunafikan mereka. Kelihatannya bagus. Tetapi sebenarnya di dalam mereka keadaan kotor. Dan kita tahu tentunya hal ini Tuhan tidak inginkan dari hidup kita sebagai umat Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan kemudian menyucikan kita, Dia mau menyucikan kita dari dalam dan juga keluar. Harus sama. Tetapi inilah yang terjadi, munafik bisa dari luarnya kelihatan bagus, kelihatan indah, kelihatan manis, tetapi di dalamnya penuh dengan kejahatan, hidup yang penuh kenajisan, dan segala dosa yang dapat dibuatnya. Ini keadaan daripada seorang Farisi. Ada lagi ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar, jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Waduh. Orang-orang yang tadi kita, orang yang anggap dirinya benar itu tadi, mereka itu sombong. Ingin dikatakan di sini
apa yang dia buat ini, dia ingin supaya kemudian mereka dilihat orang, lalu orang memberikan penghormatan, dipuji. Nah, kita semua mengerti sebagai umat Tuhan, ini bukan adalah hidup daripada Yesus. Yesus juga, dia berkata bahwa dia datang bukan untuk dilayani. Lalu orang melayani dia, puji dia, tapi dia kata aku datang untuk melayani. Jadi seorang hamba. Dan ini harus kita perhatikan dalam ibadah kita kepada Tuhan. Bahwa jangan sampai kita beribadah, kita lakukan apa juga bagi Tuhan dalam gereja, lalu kita mulai harap ada orang yang nanti akan memuji kita. Sehingga kita rasanya dihormati. Segala puji hormat kita berikan kepada Tuhan, saudara. Dalam saudara lakukan apapun di dalam rumah Tuhan, ingat, kita bukan mencari pujian. Bahkan Galatia kalau tidak salah, di sana Paulus katakan bahwa sebagai hamba Kristus, dia tidak cari kehormatan manusia. Dan memang demikianlah harusnya kita di dalam Tuhan. Lalu kemudian lagi ayat yang ke-23. Saya tidak ambil semua gitu, karena nanti tentu memakan waktu. Ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab sepersepuluhan dari selasih adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Nah, inilah keadaan mereka. Demikianlah keadaan daripada orang-orang Farisi ini. Ya, mereka lakukan. Kita baca di sini bahwa mereka adakan persepuluhan, mereka bayar persepuluhan. Baik-baik. Tetapi kemudian dalam soal untuk keadilan, belas kasihan dan kesetiaan itu tidak ada pada mereka. Dan kita lihat, memang karena saya katakan tadi, orang-orang ini, tadi dikatakan adalah orang-orang yang memang maunya dipuji, dimuliakan. Ya, jadi apa yang dia buat itu, dia buat yang bisa orang lihat dan memuji. Sehingga dikatakan, kamu lakukan betul persepuluhan, kamu lakukan ini dan sebagainya. Tapi ada hal yang lebih penting, yaitu hal yang harus dikerjakan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dalam kita memiliki keadilan dan kemudian dikatakan belas kasihan dan kesetiaan. Ini justru sesuatu yang harus bekerja di dalam kita ini. Ini dikatakan yang lebih penting, tapi itu mereka abaikan. Jadi mereka tuh mau iring Tuhan, ya sebagian dikerjakan, sebagian tidak. Nah, Tuhan tolong kita, jangan saudara hanya pilih, saya mau buat ini, saya mau lakukan ini, sebagian saja. Lakukan seluruh firman Tuhan. Saya ingat pada waktu Yesus akan dibaptis, lalu kan yang baptis ada Yohanes Pembaptis, tapi dia rasa, aduh masa saya harus membaptis Yesus. Lalu dia berkata begini, ayat yang ke-13 dari Matius 3. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yohanes mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Dan engkau yang datang kepadaku. Jadi dia merasa tidak pantas. Apa jawab Yesus? Lalu Yesus menjawab katanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi nggak sebagian-sebagian. Saya mau itu, saya mau lakukan ini, dan lain tidak. Sepenuhnya kita harus lakukan segenap kehendak Allah ini. Dan inilah firman yang kita hadapi setiap kali kita beribadah, kita dengar firman. Ingat, bahwa semua yang difirmankan itu adalah perkara-perkara yang kita dengar dan harus kita lakukan segenap firman Allah ini. Puji Tuhan. Dan kita melihat, jadi ada banyak hal yang ada dalam kehidupan orang Farisi ini. Dan mereka ada di dalam rumah Tuhan. Jadi, kalau pada waktu itu orang-orang Farisi itu sekarang pun ada.
Ya, kita tidak disebut orang Farisi, tapi hidup kita seperti orang Farisi yang hidup dalam segala kemunafikan, supaya mereka itu yang dianggap benar, mereka dipuji, dan mereka cari kehormatan bagi diri mereka sendiri. Itulah keadaan daripada orang Farisi. Tetapi kemudian Alkitab kita berkata tentang yang ada bersama-sama dengan Tuhan di dalam bersama dengan orang Farisi ini di dalam rumah Tuhan, ayat yang ke-9, ayat yang ke-13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Adalah seorang pemungut cukai masuk. Tapi begitu dia masuk, Alkitab berkata dia berdiri dari jauh. Dia berdiri dari jauh. Mengapa kita lihat di sini bahwa dia menunjukkan kerendahan diri. Ya. Jadi rupanya dari jauh, berarti mungkin si Farisi ada depan gitu ya, dia di belakang. Menunjukkan kerendahan dirinya. Lalu dikatakan dia tidak berani menengadah ke atas. Menengadah ke apa maksudnya? Seolah ke atas itu dia menghadap Allah kan. Biasanya kita kalau tunjuk Allah di atas gitu ya. Tapi dia nggak berani menengadah ke atas. Merasa bahwa dirinya adalah seorang yang berdosa. Seorang yang bersalah di hadapan Tuhan. Satu sikap yang sangat disenangi oleh Tuhan. Kalau kita beribadah, kita tidak rasakan diri kita benar. Kita sangat merendahkan diri, kita bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Dan menyadari bahwa kita ini orang-orang yang berdosa, yang bersalah kepada Tuhan. Tidak heran Tuhan ajarkan kita dalam doa Bapa kami kan. Hendaklah kita berdoa apa? Pada akhir daripada doa itu. Ya Bapa, Matius 6 yang di akhir. Karena dikatakan, karena jikalau kamu, ayat 14, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Jadi, dia mohonkan supaya kita mohon pengampunan. Ayat yang ke ini. Ayat yang ke 11, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi, doa yang Tuhan ajarkan, ingat, lihat diri. Kalau kita ada kesalahan, kita berdoa, Tuhan ampuni saya. Inilah keadaan seorang yang tahu merendahkan diri di hadapan Allah. Pertama tadi kita lihat bahwa dia merasa diri bersalah, dia mengaku. Lalu kemudian kita lihat, ya Allah, dikatakan tadi di dalam Lukas pasal yang ke-18. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Dia sadari dia orang berdosa dan dia mengaku dosa di hadapan Allah. Dia mohon pengampunan dari Allah. Dan itulah yang kita juga harus lakukan dalam ibadah kita. Bukan saja kita sadari kita orang berdosa lalu tinggal diam. Tetapi kita bilang, Tuhan ampunilah saya. Ampunilah, mengaku bahwa kita perlu pengampunan daripada Allah. Dan memang kalau saja kita mau berseru kepadanya, kalau kita minta ampun kepadanya, Tuhan selalu ada untuk mendengar dan mengampuni segala dosa kita. Dan kita harus meyakinkan hal itu. Karena itu Tuhan ajarkan, bukan? Ya, jadi kita tahu bahwa pengampunan itu sangat perlu untuk kita tetap berjalan di dalam perkenanan Allah itu. Nah,
Akibatnya kalau kita membaca tadi, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan, ayat 14. Lalu Tuhan berbicara. Melihat orang Farisi tadi dengan perkataan-perkataannya, pemungut cukai ini juga berkata-kata, lalu pada akhirnya Daniel, saya katakan, lalu Tuhan melihat, lalu Tuhan katakan, tidak ditulis siapa Tuhan tanya, siapa yang benar gitu ya, tidak. Tapi Tuhan langsung berkata, orang ini pulang dibenarkan, yang satu itu tidak. Jadi orang yang mengaku dosa, yang merasa dirinya tidak benar di hadapan Tuhan dan minta pengampunan daripada Tuhan, tentu dia akan diampuni oleh Tuhan. Maka kita tahu bahwa dia dibenarkan. Dibenarkan sini maksudnya dia dibenarkan untuk kemudian mendapatkan hidup yang kekal. Sedangkan kalau kita tidak mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, seperti orang Farisi ini, dia anggap dirinya benar, dia anggap dirinya itu orang yang tidak mempunyai kesalahan, bahkan diampuni. Maka kemudian dalam Matius pasal yang 23, kita baca bahwa bagi orang-orang Farisi ini, Tuhan sudah ingatkan mereka. Dalam Matius pasal yang ke-23, dia katakan bahwa manusia itu Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-33. Matius 23 ayat yang ke-33. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular biludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Ini bicara tentang orang-orang Farisi. Lalu Tuhan tunjukkan mereka seperti ular biludak. Dan dikatakan, bagaimana mungkin kamu luput dari hukuman neraka? Jadi kehidupan mereka akan menerima penghukuman, yaitu hidup dalam neraka. Binasa dengan kata lain. Tidak heran, Alkitab mereka tidak dibenarkan Allah. Dengan kata lain, lalu mereka akan masuklah dalam kebinasaan. Mereka masuk di dalam neraka. Tetapi kalau kita lihat tadi, bahwa orang itu yang pemungut cukai itu, dia dibenarkan dan dia dapatkan hidup yang kekal daripada Tuhan. Karena dia berjalan benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita lihat, dalam ibadah yang utama yang Tuhan lihat dari ibadah kita, bukan Tuhan melihat keadaan secara luar kita, tetapi Tuhan memang melihat yang ada di dalam hati. Itu firman Allah katakan. Ya, kita ingat pada waktu Samuel harus mencari seorang raja Israel, lalu anak-anaknya dalam 1 Samuel pasal 16, dia harus mencari seorang anak daripada saya baca saja ya. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke 6 dan 7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi kita bisa seperti orang Farisi munafik, dari luar dia kelihatan baik, dan orang bilang, wah baik dia. Tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan menolak. Tuhan yang aku lihat, yang Tuhan ingin lihat adalah bagaimana hati kita dalam ibadah yang kita tujukan kepada Tuhan. Karena itu juga sudah dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Karena dari sanalah datangnya sumber kehidupan. Jaga, waspada. Berarti waspada kita mesti berjaga. Mengapa? Bisa jadi bahaya. Kalau kita tidak jaga hati kita benar.
Karena kalau kita baca dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 45, kalau hati kita tidak baik, akan keluar perkara-perkara yang baik. Kalau hati kita baik, kita akan keluar perkara-perkara yang baik. Tapi kalau hati kita jahat, akan keluar perkara-perkara yang jahat. Itu sebabnya jaga hati kita. Supaya hati ini, yang firman Allah katakan, jaga karena di sanalah pancaran kehidupan dimulaikan. Jadi Tuhan tolong kiranya kita boleh beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan mencintai Tuhan. Dan ingat, yang Tuhan lihat bagaimana di dalam kita, hati kita, adakah kita benar, mempunyai satu motivasi yang benar, sikap yang benar menurut firman Allah. Maka saya percaya kita juga dibenarkan oleh Allah. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan sesudah kita dengar firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya kita mempunyai Allah yang sudah selamatkan kita. Dan Allah yang ingin kita tetap menyembah Dia. Tetapi kita tahu juga bagaimana kita harus menyembah Tuhan. Yaitu dengan segenap hati kita mencintai dan menyembah kepada Tuhan. Oleh anugerah Kau selamat sebab iman, bukan sebab perbuatan, hanya karunia Allah, bukan sebab perbuatan. Jangan megahkan diri, oleh anugerah Kau selamat. Oleh anugerah Kau selamat sebab iman, bukan sebab perbuatan, hanya karunia Allah, bukan sebab perbuatan.
oleh kemurahan-Mu Tuhan, oleh kasih-Mu Tuhan, kami ada, kami diselamatkan, dan kami bersyukur Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kami dapat megahkan dalam diri kami. Tidak ada sesuatu yang kami bisa Tuhan anggap bahwa itulah hal yang kami dapat lakukan supaya kami terima segala kemurahan dan kasih-Mu. Tidak ada sesuatu dari hidup kami. Haleluya. Engkaulah Allah yang baik. Kami ada di dalam Engkau Tuhan. Kami menyadari semua karena kemurahan-Mu yang Engkau tuntut dari hidup kami. Kalau Engkau sudah selamatkan kami, kami menjadi umat yang tahu beribadah dengan hati yang benar di hadapan Engkau, dan keadaan yang berkenan kepadamu Tuhan. Dan tolonglah kami ya Yesus, supaya kami benar memperkenankan hati Tuhan dalam ibadah kami, sehingga kami juga diperkenan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang maha besar, yang mengerti setiap keadaan kami. Tolonglah kami. Kami tahu karena Engkau, kami sebenarnya Tuhan tidak dapat menerima kebaikan Tuhan. Tetapi karena anugerah dan anugerah-Mu saja Tuhan, kami ada. Sebab itu kami mau belajar selalu mengagungkan Engkau dan melihat hidup kami. Supaya kalau ada perkara-perkara yang tidak benar, ampunilah kami dari segala kesalahan kami, supaya kami selalu layak dan berkenan kepada-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau baik, haleluya. Bukan sebab perbuatan, Benar Tuhan, hanya karunia-Mu Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa. Kami ingin Tuhan, kami dibenarkan oleh Engkau di akhir hidup kami sebagai orang-orang yang beribadah kepada-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. terima kasih buat Golgota hidupku berubah. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat Golgotaku bebas. Hatiku penuh syukur yang tak terkata. Terima kasih buat Golgotaku selamanya. Terima kasih buat Golgota hidupku berubah. Terima kasih Buat Golgotaku bebas. Hatiku penuh syukur yang tak terkata. Terima kasih buat Golgotaku selamanya. Terima kasih buat Golgota hidupku
Patutlah Tuhan, patutlah kami naikkan puji hormat bagi-Mu. Karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Siapa kami ini yang boleh menerima kemurahan daripada Tuhan? Kami menyadari diri kami ya Tuhan, yang hidup di dalam keadaan yang bersalah di hadapan Engkau. Karena kami hidup di dalam kehidupan yang najis di hadapan Tuhan. Dengan dosa-dosa, tetapi oleh kemurahan-Mu. Kami boleh katakan sungguh Tuhan, karena kemurahan-Mu, Engkau melihat keadaan kami. Dan kami sadari keberadaan kami. Itu sebabnya Tuhan, terima kasih. Engkau selamatkan. Dan Engkau tetap selamatkan kami ya Tuhan. Karena kami mau tetap menghargakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kami mengaku kami masih banyak kesalahan. Tetapi kami selalu mau datang kepadamu dan menyadari dan minta ampun daripadamu. Firman-Mu sudah katakan kepada kami. Engkau sudah ingatkan kami selalu mohonkan keampunan dari segala kesalahan yang kami buat. Karena hanya dengan demikian kami juga Tuhan dapat diampuni oleh Engkau. Bahkan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maka kami akan juga menerima daripada Tuhan. Yaitu di mana Tuhan ampuni. Tidak heran Tuhan. Kami boleh ada di dalam Tuhan. Dan kami meyakinkan hidup kami di dalam Tuhan. Bahwa kami juga ada di dalam perkenanan Tuhan. Dan kami juga akan dibenarkan oleh Tuhan. Untuk mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berbicaralah terus kepada kami. Karena kami masih perlu selalu dipimpin untuk tahu, supaya kami selalu beribadah dengan hati yang benar, dengan hati yang sungguh kepada Tuhan. Dan kami melihat juga selalu berkat Tuhan ada di atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan daripada Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus adalah kiranya tetap bersama dengan kami. Mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita berkata, Amin. Tuhan memberkati.